Yo halo, kali ini saya mau bahas laptop murah dari Apple yang baru rilis dan menggunakan mesin dari iPhone. Ya, ini dia MacBook Neo, seri terbaru dari jajaran laptop Apple yang lebih terjangkau dan penuh warna. Dirilis di luar negeri sekitar 3 bulan lalu dan sekarang udah ada nih unit resmi Indonesianya. Ini udah saya cek emang bener-bener resmi dan belum aktif ya garansinya. Oke, tahan dulu nih basa-basinya, jadi hayulah di unboxing. Widih, sekarang tulisan Hello ada di sini juga ya. Di dalam boxnya, pertama ada si unit laptopnya. Duh, seperti biasa, gemeteran tapi ditaruh dulu. Lanjut, ada kertas-kertas yang banyak banget nih, yaitu panduan singkatnya yang berbahasa Inggris. Dan ada juga yang berbahasa Indonesia. Kalau ini tentang informasi keselamatan gitu, ada 2 bahasa juga ya. Dan yang ini untuk garansinya. Tapi stiker Apple Croak sekarang udah nggak dikasih ya. Terus dapat kabel USB-C to C yang panjangnya sekitar 1,5 meter dan udah braided. Masih dapat charger nih, tapi ini bentuknya kayak punya iPhone atau iPad ya, dengan outputnya maksimal 20 watt. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi cuma ini aja isi box dari MacBook Neo. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi beginilah wujud dari MacBook Neo yang warna silver. By the way, masih jarang ya yang bahas warna ini. Kalau saya lihat-lihat ini warna yang aman dan masih kelihatan elegan. Cocok nih buat yang nggak mau kelihatan nyentrik. Cuma jadinya nggak keciri banget ini MacBook Neo yang full color gitu. Untuk modelnya ini dia kelihatan simple ya, sudut sama sisinya melengkung halus dan rata gitu ketebalannya. Secara dimensinya ini lebih kecil dibanding MacBook Air dan bobotnya pun masih tergolong ringan. Tapi secara build quality-nya ini tetap kerasa solid, khas Apple. Bahkan kalau saya bandingin sama MacBook Air M1 yang saya punya, MacBook Neo ini kerasa lebih antep ya. Untuk bodinya ini pakai bahan aluminium dengan finishing doff halus. Terus logo Apple Croak ini sekarang jadi doff juga, nggak yang ngaca gitu. Jadi nggak gampang kelihatan kotor sih harusnya. Untuk perlubangannya, di MacBook Neo ini simple banget ya. Di sisi kiri ada 2 lubang USB-C tapi beda versi. Yang sebelah kiri ini USB versi 3 dan yang kanan USB versi 2. Terus ada lubang jack audio dan yang ini lubang speaker. Ada 2 ya, sama di sisi kanannya. Untuk sisi depannya ini ada rongga yang agak dalam buat buka layarnya. Kalau di bagian bawah cuma ada kaki-kakinya dan keterangan model sama serial numbernya. Oke, kita buka layarnya. Masih bisa pakai 1 tangan nih. Dan yes, langsung nyala. Kita setup dulu aja ya. Nah, satset nih, langsung ke tampilan utama dari MacBook Neo. Ini wallpapernya aja udah kerasa colorful ya, dan udah pakai efek-efek kaca gitu. Ya karena dari bawaannya, MacBook Neo ini udah pakai macOS versi 26.4 tahu, yang tentunya masih bisa diupdate panjang ya. Untuk unit yang saya dapat ini merupakan varian termurahnya, dengan harga resminya sekitar 10 jutaan rupiah. Kalau mau beli bisa langsung cek linknya di deskripsi ya, mumpung stoknya masih banyak tuh, awas kehabisan. Lanjut, untuk varian termurah ini, storage-nya 256 GB. Kalau masih fresh, sisanya itu masih sekitar 195 GB. Kecepatannya bisa dapat di sekitar 1,5 GB per detik untuk baca dan tulisnya. Kalau untuk RAM, semua varian itu cuma 8 GB ya. Dan kalau saya cek udah kepake sekitar 5 GB. Tapi seperti biasa, kalau macOS lagi pemakaiannya masih lancar, ya udahlah RAM-nya sisa berapapun masih dihajar. MacBook Neo ini menggunakan chipset Apple A18 Pro, di mana itu merupakan chipset yang sama kayak di iPhone 16 Pro yang punya arsitektur 3 nanometer, 6 core up to 4 GHz dengan 2 performance core dan 4 efficiency core, dan ada NPU 16 core untuk pemrosesan AI-nya. Walaupun MacBook Neo ini pakai chipset iPhone, tapi tetap sistem operasinya seperti macOS di PC Apple yang lain. Mulai dari tampilannya, aplikasinya, dan secara performa juga nggak yang parah banget kok.
Memang awalnya saya agak ragu sama performa di MacBook Neo ini, tapi setelah saya coba ternyata lumayan juga nih. Kalau lihat dari benchmarknya, pakai Cinebench R23 dengan durasi tes 10 menit, skor multicore-nya bisa dapat sekitar 5526 dan single core-nya dapat di sekitar 1820. Wah, single core-nya bisa lebih gede dibanding MacBook Air M1 yang pernah saya coba ya. Sebenarnya memang MacBook Neo dan MacBook Air itu ada kemiripan. Nggak ada active cooling atau kipasnya, portnya minimalis, dimensi dan bobotnya juga mirip-mirip. Jadi secara pemakaian pun nggak beda jauh ya. Cuma karena ini tipe yang paling terjangkau atau di bawah seri Air, pasti ada yang disesuaikan lagi. Secara pemakaian saya, yang lebih ke ngetik-ngetik script, balas email, browsing banyak tab, streaming musik, dan video itu masih oke lah. Untuk editing foto juga masih bisa kalau yang nggak begitu kompleks. Bahkan buat editing video sebenarnya bisa juga, tapi ada batasannya ya, nggak yang banyak layer, efek ini itu, dan sebagainya. Saya coba edit-edit video pakai DaVinci Resolve dengan resolusi video Full HD 60 fps. Untuk playback masih aman dan Scrabble pun masih termasuknya lancar. Tapi kalau buat render memang agak lama. Dengan durasi video sekitar 10 menit itu selesai di sekitar 5 menit. Terus buat main game juga masih bisa kok. Cuma pilihan game di macOS emang gak banyak ya. Tapi nggak cuma game-game ringan aja loh yang bisa dimainin di MacBook Neo ini. Sekelas game Neverness to Everness juga bisa dimainin nih. Walaupun memang nggak begitu lancar ya, tapi masih playable. Kalau buat emulator PSP di settingan grafik 4 kalinya atau Full HD ini bisa dapat 60 fps. Gokil. Untuk suhu bodinya ini baru kerasa anget pas saya coba buat render atau main game. Selain itu masih adem ayem. Ya mungkin karena form factor MacBook dan iPhone itu beda ya. Dari ukuran bodinya, penempatan komponennya, sampai pengelolaan panasnya. Dan performa dari chip A18 Pro ini juga bisa lebih keluar ya tenaganya di MacBook. Oh iya, untuk keluaran suara di MacBook Neo ini sebenarnya masih bagus-bagus aja. Cuma menurut saya kayak kurang bertenaga. Mungkin karena kebiasaan di MacBook Air M1 yang udah wet stereo sound ya. Untuk layarnya ini kualitas gambar dan brightness-nya menurut saya lumayan lah. Di kondisi cerah masih kelihatan. Layarnya ini juga udah pakai Liquid Retina display. Cuma sayangnya dari segi profil warnanya masih sRGB yang nggak seluas P3, nggak ada True Tone dan belum ada poninya. Terus uniknya layar di MacBook Neo itu sudut di sisi atas ini udah melengkung, tapi yang sisi bawah masih pada tajam gitu. Oh iya, kalau mau pakai monitor eksternal juga masih bisa ya, tapi cuma satu di port USB-C 3 dan dia bisa sampai resolusi 4K 60Hz. Nah, untuk keyboardnya di MacBook Neo ini warnanya putih ya, dan tombol-tombolnya ini lebih gede, jadi area keyboardnya luas tuh. Karena samping keyboard juga nggak ada lubang speaker kayak di seri Air. Dan untuk rasanya masih sama kayak Magic Keyboard di perangkat lain. Buat ngetik masih nyaman, tactile kerasa, tapi sayangnya untuk backlight nggak ada, dan varian terendah nggak ada Touch ID-nya. Kalau untuk touchpad-nya ini walaupun bukan force touch, tapi rasanya masih oke lah, dan bisa multitouch buat gesture-gesturnya ya. Paling agak kedengeran pas ngeklik atau pencetnya, dan karena areanya dimakan keyboard, jadi touchpad-nya agak mengecil nih. Nah, yang saya suka MacBook Apple keluaran terbaru tuh sama efisiensi dayanya. Karena bisa dibilang MacBook Neo juga hemat nih baterainya. Dipakai seharian juga masih bisa atau bisa 16 jam video playbacknya. Terus mau mati nyalainnya dengan mode sleep itu nggak masalah, cepet juga. Kayak pakai handphone aja ya, bisa dimatiin nyalain langsung pakai. Untuk ngecasnya pakai bawaan ini emang lama, sekitar 2,5 jam dari 10% sampai full. Tapi kalau pakai adaptor yang lebih besar dayanya, itu bisa lebih cepat. Halo. Jadi
Ini adalah hasil dari perekaman webcam MacBook Neo. Jadi menurut kalian gimana nih untuk hasil videonya? Menurut saya, MacBook Neo ini walaupun ditempatkan menjadi MacBook termurah, tapi Apple masih kasih beberapa fitur dan build quality yang oke. Penggunaan chipset A18 Pro yang dipakai iPhone juga ternyata performanya bisa dibilang bagus di sebuah laptop kelas yang sama. Terus tetap dikasih sistem yang sama dengan PC Apple lainnya, yaitu macOS, yang terkenal cepat, aman, dan tampilan yang menawan. Tapi memang secara penggunaannya, MacBook Neo bukan untuk kalangan profesional yang butuh tenaga besar buat jalanin aplikasi atau project yang berat. Ya, MacBook Neo ini menurut saya cocoknya buat yang perlu MacBook untuk belajar, pakai untuk kegiatan ringan, atau buat yang baru mau coba-coba pakai MacBook. Dan emang carinya dengan harga murah tapi mau yang produk baru. Tapi tetap ya, semuanya balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, jadi itulah MacBook Neo versi resmi dan varian termurahnya. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.